Oke, oke. Halo, selamat malam Sion, selamat malam Syafiq. Gimana nih teman-teman nih? Oke, apa kabarnya teman-teman malam ini? Baik, baik, baik. Oke, baik. Oke, kalau Syafiq, baik. Kabarnya Ya, Syafiq? baik. Oke, Ya. oh iya. Oke, Sion hari ini udah sehat belum? Kemarin ini enggak sih? Sakit Apa? nggak sih? Minggu kemarin. Oh iya, Makanya tiba-tiba gitu. kemarin minggu tiba-tiba mimisan banyak. Iya, tapi gimana? Sakit nggak? Menggelinding. Oh, berarti Hah? udah nggak sakit kan? Kasihan Udah lagi nggak enggak. sakit kan? Ah, oke, kalau gitu. Oke, hari ini teman-teman udah sekolah mulai full day ya? Hmm. Bener nggak? Iya, Oke, kalau full day itu jam berapa pulangnya? jam 3 Oh, jam Jam 3. 2 Oh, kalau habis Syafiq jam... asar. Kalau Syafiq Habis habis asar. asar, kalau Sion jam 2 ya? Hmm. Oh, oke. Sebentar ya, Miss mau chat dulu. Kok yang lainnya belum masuk nih? Sebentar. Sebentar ya. Hmm. Oke. Oke, berarti teman-teman tadi bawa bekal ya kalau pulangnya full day atau jajan atau makannya dari sekolah. Hmm. Bawa Bawa bekal sih. bekal. Bawa bekal. Tapi tetap jajan kan biasanya. Ah, Oh, Mm-mm. oke. Sebentar ya. Oke, tadi di sekolah ngapain aja? Udah belajar apa aja tuh di sekolah? ah, apa ya lupa aku. Tapi ada berapa berapa mata pelajaran? Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, Lupa tuh. ya karena masih awal. 4, 5, 6. 6, 6, 6. Oh, 6 banyak banget. Itu 6 mata pelajaran yang berbeda atau beberapa mata pelajaran aja, tapi satu mata pelajaran 2 jam gitu. Emang 6 mata pelajaran. Apa gimana, gimana? Ah, n- ap- itu emang 6 mata pelajaran yang berbeda, kayak matematika satu, bla 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 satu, satu satu gitu kan? Atau sebenarnya ada 3 atau 4 mata pelajaran, tapi ada 6 jam gitu. Oh, yang pertama. Yang pertama. Wah, beneran 6 mata pelajaran yang berbeda. Keluarga, pragma, 6. Iya, 6. Wah, oke. Kalau Syafiq Mata pelajaran ada 22. tadi tadi belajarnya 22. Oh, tadi. Iya. Tadi, tadi cuma tadi cuma 6. Oh, enam doang. Oke, berarti 1 jam 1 jam. Enggak. Ada yang Terus? 2 jam, ada yang 1 jam. Gitu. Oke, berarti teman-teman kalau kalau nggak salah ini SMA kan apa SMP? Siapa? Hmm. Ada Siapa? yang kalau Sion SMP nggak sih? Iya, SMP. Ya, kalau Syafiq SMP nggak sih? SMA. Oh iya, sorry sorry kakak lupa. Oke, sebentar kakak mau ini dulu. Baru SMA kelas 1 kan? Syafiq kan? Iya. Oke. Nah, kalau apa kalau SMA itu kalau nggak salah sama deh kayak SMP. Istirahatnya 2 kali nggak sih? Apanya? Istirahatnya. Istirahatnya 2 kali. Iya. Jam berapa tuh? Jam 9.06 sama zuhur.
Oh, sama juhur. Kalau Sion, 9 sampai setengah 12. kita istirahat 9 sampai setengah 12. Bukan, bukan. 9 sama setengah 12. Ah, oke. Istirahatnya berapa lama? Sama nggak? Kayak 15 menit doang. 20 menit lah. Oh, 20 menit. Kalau Syafiq? Hmm. Iya sama sekitaran segitu. Hmm. Juhur sama istirahat pertama sama aja. Nggak ada yang lebih lama. Sama. Oh, Nggak beda ada. ya. Waktu dulu kakak istirahat pertama cuma 15 menit, terus istirahat kedua setengah jam gitu. Oh. Tapi kira-kira kayaknya sama sih kalau kalau dijumlahin totalannya. Oke, karena udah 5 menit kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke, Mhm. sebelum mulai kakak mau tanya dulu, untuk yang kemarin udah pada kerjain semua belum? Kayaknya masih ada yang belum nih. Belum, kemarin belum. Oke. Oh iya, Syafiq minggu kemarin nggak masuk ya, bener kan? Iya. Oh iya, kalau nggak salah kakak tuh udah chat deh. Udah chat untuk kelas penggantinya Syafiq di lesson 2. Di hari Minggu jam 10. Kira-kira Syafiq bisa nggak? Kalau minggu nggak bisa. Oh, Minggu nggak bisa. Oke, kira-kira bisanya di hari apa? Ya pokoknya selain hari Minggu lah. Hari Minggu kan libur buat istirahat. Oh iya, bener-bener. Oke, nanti kakak ini lagi ya, kakak lihat cek jadwal lagi kelas pengganti yang tersedia di hari apa. Oke, oke berarti nanti, oke sebentar. Oke, Sion ininya belum sampai selesai ya? Iya. Oke, oke. Sedikit lagi nih pada punya Sion ya. Mhm. Oke, berarti jangan lupa dikerjain ya, Sion ya. Ini juga proyeknya kan masih ada yang belum dibuka nih, nomor nomor 6 ya. Gitu. Mhm. Nanti boleh dilanjutin lagi ya, Sion ya. Oke? Oke. Oke, jadi kita hari ini akan masuk di modul 1 listen 3 dulu. Untuk Syafiq nggak apa-apa, dilanjut dulu aja. Oke, sudah kelihatan belum share screen-nya kakak? Udah? Oh, sudah. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke modul 1, listen 3 itu membuat sinopsis cerita. Jadi kita akan membuat sinopsis cerita game. Gitu. Oke, sebentar. Oh, ini nge-lag ya. Oke, oke. Jadi menurut teman-teman mengapa membuat dan menceritakan kisah? Oke, jadi yang pertama, coba menurut teman-teman mengapa orang lebih suka cerita, mendengarkan cerita, atau lebih bercerita? Menurut teman-teman deh, kenapa? Oh, apa ya? Karena bisa dibayangkan. Iya, benar-benar benar. Boleh, boleh. Terus ada lagi nggak? Oke, jadi mengapa orang menyukai cerita? Karena coba deh teman-teman bayangin. Jadi kalau teman-teman belajar nih, ada dua guru, ada tipe dua guru di sekolah. Satunya gurunya itu memberikan menjelaskan materi itu kayak secara monoton dan juga yang dia tuh kayak apa ya langsung dia tuh kalau mau nyampein materi nyuruh kita ngehafal terus ngasih data-datanya aja gitu. Jadi data-data dan juga menghafal. Pasti teman-teman agak susah ya nangkepnya ya, bener nggak? Nah, kadang juga kayak udah dikasih disuruh menghafal tapi kayak ini maksudnya apa kita masih dan harus dan paham tuh kadangan kita baru paham dengan materi itu kadang karena beberapa kali diulangi kita tuh susah untuk paham susah langsung masuk ke otak kita gitu nah beda halnya dengan kalau satu guru lainnya itu dia menyampaikan materi tapi dia dengan lewat bercerita jadi dia lewat bercerita dia tidak menyuruh atau meminta kita menghafal dia tidak hanya memberikan data-data aja tapi dia melewatkan materi itu dengan bercerita. Seperti itu. Teman-teman lebih gampang menyerap materi yang mana? Yang guru menyampaikan materinya dengan bercerita atau guru yang monoton, menyampaikan disuruh menghafal dan juga memberikan data? Coba. Ceri- Bercerita. Cerita sih. Benar, bercerita. Pasti teman-teman akan lebih gampang menyerap ilmunya ketika gurunya memberikan materi yang bercerita. Kenapa gitu? Karena menurut penelitian juga kan, eh, atau juga dari beberapa sumber itu, saat orang bercerita, memberikan cerita kepada kita, jadi otak kita tuh lebih cepat nangkap gitu. Jadi nggak yang kaku gitu loh. Jadi kayak lebih rileks. Otak otak kita lebih rileks kalau orang bercerita, mengungkapkan sesuatu dengan bercerita. Jadi contohnya juga teman-teman. Nah, kalau Sion nih, Sion di sekolah.
Sion pasti lebih cepet nangkep cerita teman-temannya Sion di sekolah daripada materi yang dikasih guru, bener nggak? Benar. Bener kan? Nah, dan juga pasti lebih ingat. Walaupun cuma dikasih tahu satu kali aja nih sama temennya, pasti lebih ingat sampai ke depan-depannya, pasti lebih ingat apa yang dikasih tahu temennya. Karena temennya ngasih tahu dengan bercerita gitu. Sedangkan gurunya ngasih taunya cuma kayak, ya udah disuruh menghafal gitu. Jadi kita disuruh dipaksa gitu. Nah, karena itu ya, jadi otak kita itu lebih memahami informasi dalam bentuk cerita gitu, lebih cepat memprosesnya. Jadi bercerita itu juga merupakan suatu teknik yang nantinya teman-teman bisa gunain di berbagai bidang, teman-teman. Jadi kayak apalagi bidang suatu keterampilan profesional ya, kayak berbicara di depan umum. Misalnya teman-teman lagi disuruh berbicara di depan umum kayak puisi atau pidato atau menyampaikan sesuatu. Nanti kalau dengan bercerita, teman-teman bakalan lebih pede gitu. Terus juga pengembangan jaringan sosial, teman-teman bisa dari bercerita, teman-teman bisa menyampaikan informasi pengembangan jaringan sosial. Terus apalagi iklan, iklan produk kan. Iklan produk kadang banyak yang kayak iklan produk itu lewat bercerita dulu gitu, biar orang lebih, biar otaknya lebih tertarik dulu gitu, biar nanti orang-orang ingat, oh ini produk ini ya gitu dari iklan ini gitu ya teman-teman ya. Nah, bercerita juga berkaitan dengan kreativitas, teman-teman. Jadi kalau kita mau menghasilkan ide-ide gitu, dari contohnya kita mendengarkan orang-orang yang bercerita atau oh cerita-cerita dongeng deh, cerita-cerita dongeng kayak zaman dulu waktu kecil kan. Kalau kita mau disuruh untuk berbuat baik atau kita mau disuruh untuk menabung atau hal lainnya, pasti itu kita nggak langsung disuruh, pasti jarang banget yang langsung disuruh untuk harus rajin nabung, harus rajin ini, harus rajin itu, pasti jarang banget. Pasti kita dikasih tahu di sekolah dari cerita dongeng-dongeng gitu. Nah, dari itu nanti orang-orang bakal belajar melihat situasi dari sudut pandang berbeda dan juga nanti kita bisa langsung membayangkan. Jadi langsung tahu, oh, ini itu seperti ini gitu. Jadi dari bercerita, orang-orang juga menghasilkan ide-ide dan juga solusi yang menarik gitu, teman-teman. Nah, terus jadi nanti di sini keterampilan bercerita dan kreativitas juga nanti kita akan gunain untuk membuat permainan teks. Jadi di sini kita akan membuat permainan teks yang mana nanti kita membuat dan mencari apa belajar cara kerjanya. Terus kita juga akan cari tahu apa itu latar dan juga cerita permainan dari permainan teks itu. Dan nanti seperti biasa kita di sini akan pakai ChatGPT lagi kayak kemarin untuk mencari komponen plot dan juga ceritanya gitu. Dan hari ini kita akan pakai Miro, papan Miro untuk merencanakan pengembangan permainannya. Jadi papan Miro itu kayak Canva. Teman-teman udah sering pakai Canva nggak? Ya, Nah, nanti kalau sering pakai Canva, pasti sedikit tidak asing dengan Miro, gitu ya. Nanti kita pakai ini. Sebenarnya itu kita pakai Twin, tapi Twinnya kita mulai masuk di minggu depan aja. Nah, Miro dulu, soalnya kayak levelnya itu kita harus, kalau kita paham gini, maksudnya levelnya itu kayak kalau teman-teman level satu Canva, Miro, terus Twin ya, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu Canva nih, kita langsung ke Twin tuh agak susah karena toolsnya agak sedikit berbeda gitu. Jadinya kakak mau ke Miro dulu, biar nanti toolsnya kan nggak terlalu jauh berbeda. Jadi teman-teman ada step-stepnya dulu gitu, oke? Oke, jadi kira-kira apa itu papan permainan? Jadi kayak papan permainan teks itu kayak berbeda dengan permainan atau games yang biasanya. Kan kalau games biasanya itu ya udah kita itu udah dikasih alur ceritanya seperti ini, nanti di games ini kita mau ngapain gitu. Nah, kalau di sini kalau papan permainan cerita itu kayak contohnya di sini ada game Lifeline. Nah, nama gamenya Lifeline. Nah, di dalam game ini kita bisa atur. Kita sebagai pemain itu kita bisa atur ceritanya di game ini mau apa gitu. Teman-teman pernah main game yang bisa ngatur cerita nggak? nggak Belum ya? pernah. Oh, kalau nggak salah tuh pernah, kayaknya seringan itu permainan cewek deh kayaknya. Soalnya tuh berapa kali ada iklan kan kalau di Instagram atau di TikTok tuh ada iklan kayak gitu kayak permainan dia tuh bisa milih gamenya itu kayak dia tuh
novel, dia tuh buat cerita novel. Nah, kita tuh dikasih dua pilihan, mau selanjutnya tindakannya apa. Misalnya nih princess ya, kayak Cinderella lah. Cinderella eh, dikasih dua perintah atau dikasih dua pilihan. Kita mau Cinderellanya itu lari pas jam 12 malam atau tetap di situ gitu. Nah, dari itu pemainnya bisa memilih ceritanya mau seperti apa gitu. Itu bedanya sama permainan biasa, sama game biasa gitu. Jadi kalau di permainan teks, pemainnya itu atau kita sebagai pemainnya bisa pilih alur ceritanya mau bagaimana gitu. Dan juga kita itu sebagai pemeran utamanya di situ. Nah, nah bedanya itu seperti buku ya. Kalau bedanya Nah, tadi kan kalau dilihat sekilas agak mirip ya sama buku. Nah, bedanya itu dengan permainan teks yang tadi. Kalau permainan teks kita bisa milih alurnya seperti apa, sedangkan buku udah di alurnya itu sudah ditentukan sendiri oleh apa ya penulisnya gitu. Sedangkan kalau permainan teks kita sebagai pemain, semisalnya permainannya kakak yang ciptain permainannya. Tapi Syafiq sama Sion lagi main game itu lagi mainin permainan teks itu. Nah, Syafiq sama Sion terserah mau alurnya gimana terserah teman-teman yang mainin gitu. Nah, beda sama beda sama buku. Kan kalau buku ya udah kakak sebagai penulis ya terserah kakak. Kakak maunya alurnya gimana ya terserah kakak, benar kan? Teman-teman sebagai pembaca yang ngikutin aja gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi sebenarnya kita pakai twin. Nanti twin itu kayak gini sih. Kayak gini, nanti twin itu kayak gini. Cuma kita bakal logonya ini, tapi kita akan pelajarin twin di minggu depan, gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah kalau untuk proses pembuatan cerita di sebuah permainan itu seperti ini. Semisalnya di sini ada dua orang yang ingin membuat cerita pada sebuah video game. Jadi salah satunya pasti adalah sebagai penulis naskahnya dan salah satunya sebagai desainer naratifnya. Nah, seorang penulis naskah itu nanti dia yang memutuskan tentang apa ceritanya yang ada di situ. Maksudnya ceritanya itu adalah kayak tentang apanya itu adalah apa ya kayak temanya cerita itu apa gitu terus ada dua pilihan itu yang mau dibuat tuh apa gitu terus siapa yang akan menjadi tokoh utama dan tokoh sampingnya nah yang memutuskan ini itu adalah seorang penulisnya dan juga apa yang akan dikata-katakan tokoh itu juga yang memutuskan adalah seorang penulis gitu tapi kayak tadi yang menjadi yang memainkan game ini adalah sebagai pemeran utamanya. Jadi kita bisa pilih yang sudah diberikan, yang ada yang di apa ya, yang diberikan dua pilihan oleh seorang penulisnya kita bisa pilih kita mau pakai yang mana gitu. Nah, kalau untuk desainer naratif itu adalah yang memutuskan bagaimana permainannya berinteraksi, terus juga bagaimana kita memastikan pemainnya tidak bosan, dan juga bagaimana membuat pilihan pemainnya bermakna. Jadi kita membuat gamenya itu biar gimana sih kalau nanti pemainnya itu nggak mudah bosan sama pilihan-pilihan yang ada gitu. Nah, contohnya aja kayak Minecraft ini. Nanti bisa dipilih nih kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat agak kecil ya. Ini kakak gede nih. Nah, semisalnya nih kayak gini ya. Untuk dialog Minecraft-nya. Pokoknya penulisnya itu udah kasih temanya ini Minecraft gitu. Nah, teman-teman sebagai pemainnya, pemain yang menggunakan permainan teks ini, nanti bakalan dikasih nih. Ada seperti ini, ada sepilihan nih. Kayak apa yang mau dipilih? Kira-kira pilih respon karakter utamanya mau apa? Kalau di sini dia ngasih tiga pilihan. Teman-teman mau pilihan respon karakter utamanya seperti apa? Gitu. Terus komentar dari antagonisnya, musuh pemainnya itu di sini. Nanti kalau teman-teman pilih ini atau pilih ini, nanti bakalan dapat komentar pemain antagonisnya di sini. Gitu. Kira-kira udah kebayang belum kalau permainan teks itu gimana? Udah kebayang nggak? Ya. Oke, halo Aras, baru masuk ya? Oke, nggak apa-apa, nanti Aras boleh melanjutkan aja ya. Oke, nah jadi untuk proses pembuatan cerita pada permainan itu ada tahapannya, ada 6 tahap, tapi tahapan 5 sama 6 itu sama aja. Nah itu yang pertama kita harus memformulasikan idenya dulu. Kita mau ide cerita, papan
apa ya, permainan teks ini apa, tentang apa, temanya apa gitu. Kayak tadi kan temanya Minecraft gitu, mempromosikan idenya apa gitu. Terus membuat karakternya. Tahap kedua itu membuat karakternya di situ siapa aja. Karakter utamanya siapa aja. Pemainnya bisa milih. Pemainnya itu bisa milih karakter. Kita sebagai pembuat atau penulis naskah permainan teks ini, kita bisa buat beberapa pilihan tokoh karakter utamanya. Nah, di situ nanti saat pemainnya itu atau pengguna pengguna game ini memainkan games permainan teks ini, dia bisa milih dia sebagai apa di karakter utama apa di permainan itu gitu. Terus yang tahap tiga mengembangkan alur cerita permainan. Nah, di sini mengembangkan alur cerita permainan itu adalah kayak kayak tadi dikasih dua pilihan, dikasih sebenarnya itu alur ceritanya udah ada. Cuma ada kalau dia ngasih tadi ada tiga opsi nih, ada tiga opsi berarti kita sebagai penulis udah ngasih kalau semisalnya pemain atau pengguna game ini memilih jawaban ini, berarti nanti alur ceritanya seperti ini. Atau kalau dia pilih opsi dua, nanti alur ceritanya seperti ini. Dan juga kalau pilih opsi tiga, alur ceritanya seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya alurnya udah ada. Cuma ada tiga pilihan alur yang bisa kita pilih sebagai pemain. Gitu. Terus yang keempat, menulis dan pencarian dialog. Menulis pencarian dan dialog itu adalah kayak kita udah buat opsi alurnya nih kayak tadi. Terus, nah dari alur-alur yang ketiga ini, semisalnya udah dapet tiga opsi alur. Nah, dari ketiga opsi alur ini yang mana nih yang semisalnya kayak kata kuncinya, keywordnya, biar nanti alurnya bisa dapet tuh yang kayak tadi. Gitu. Terus yang kelima dan keenam, membuat visual dan iringan audio itu bukan bukan tanggung jawab penulis sih, itu tanggung jawab desain apa ya tadi ya, desainer naratif gitu. Bisa. Oke, nah untuk Miro teman-teman kakak mau eh untuk Mironya nanti aja deh langsung dipraktekin aja. Kakak mau kenalin dulu. Untuk Mironya nanti di sini seperti ini. Tampilan Miro itu seperti ini. Oke, kakak gedein aja. Oke, tampilan Miro itu nanti seperti ini, hampir sama kayak Canva. Ada banyak toolsnya di sini di samping. Dan juga teman-teman bisa ganti namanya di sini. Nah, jadi di sini kita akan apa? Kita akan cari tahu bagaimana cara mendaftar Miro, terus seperti apa tampilan antar mukanya Miro, dan juga cara menambahkan objeknya kayak cara menambahkan teks, panah, bentuk, gambar, dan juga stiker ke papan Mironya atau ke sketsanya. Terus juga cara menkonfigurasi gaya objek di papan dan juga cara membagikan papan dengan tautan. Jadi ini juga bisa kayak Canva, kita bisa bagikan tautan kayak share sama orang. Jadi kita bareng-bareng ngerjain di situ. Gitu. Nah, nanti untuk cara mendaftarnya itu seperti ini. Kalau teman-teman nanti kakak akan ngasih link Miro-nya, teman-teman bisa klik aja nanti. Nanti kakak kasih ya. Tapi nanti kita prakteknya nanti. Nah, nanti bakalan masuk ke sini. Terus nanti teman-teman kalau di sini cuma ada sign in sama registration, nanti dipilih yang regis. Tapi kalau kemarin kakak coba di sini ada sign in sama login. Kalau ada sign in sama login, teman-teman pilih yang login aja. Nah, nanti isinya login sama regis itu sama aja. Isinya itu seperti ini. Nah, teman-teman boleh sync up with Hmm. Google aja gitu, biar gampang. Nah, di sini nanti ya udah teman-teman masukin kayak pertanyaan yang ada di sini apa aja. Tapi kadangan nggak ada, kadangan itu nggak ada di sini sih, nggak ada pertanyaannya dan langsung masuk aja kalau kalau sync in Google. Nah, terus nanti kalau sudah masuk bakalan muncul kayak gini. Nah, benar nggak sih kayak kira-kira kayak kayak Canva kan? Nah, kayak ini nambahin blackboard di sini, Blackboard di sini teman-teman bisa kayak template-templatenya juga ada cuma kayak nggak yang sekreatif lebih apa ya kalau di Miro tuh ya lebih kayak profesional aja di Miro jadi ada kayak flowchart, mind map, Kanban framework di situ juga ada kalau di Miro. Nah terus nanti kalau teman-teman udah buka blanknya terus teman-teman di Miro bisa apa aja nanti teman-teman kalau udah buka blank di sini juga kayak kayak Canva bisa ganti namanya nama filesnya apa di sini gitu tuh nanti untuk Miro nanti kita langsung praktekin aja ya teman-teman ya oke oke sebentar bentar ya oke terus
Oke. Terus kalau mencari ide cerita, nah teman-teman nanti akan ngebuat cerita di course. Nanti teman-teman akan ngebuat cerita di course. Nah, gimana cara mencari ide cerita permainan ini, Kak? Nah, di sini kita akan belajar cara membuat ide cerita permainannya. Jadi yang pertama, gimana sih cara membuat sebuah cerita dimulai dengan konsepnya. Jadi teman-teman harus tahu konsep ceritanya yang mau teman-teman buat dalam game itu apa. Jadi biasanya konsep game itu atau permainan teks itu ditentukan oleh desainer gamenya. Jadi dia yang merumuskan seperti apa tampilan game tersebut. Jadi kira-kira kayak UI. Teman-teman tahu UI? Tahu ya? UI-nya juga nanti yang menentukan itu adalah desainer gamenya. UI-nya mau seperti apa, tampilannya seperti apa gitu. Yang menentukan konsepnya adalah desainer gamenya gitu. eh nah, algoritma untuk atau metode algoritma di sini kita kalau mau membuat apa ya namanya ya, kalau mau buat permainan game atau apa ya konsep story deh, konsep story di permainan game itu pakai metode binomial fantasi. Jadi algoritma metode binomial fantasi itu karena di sini sudah ada fantasi nggak mungkin beneran ya, nggak mungkin real ya. Jadi ini itu hanya fantasi aja. Jadi namanya pakai metode binomial fantasi. Nah, binomial fantasi itu apa sih Kak? Binomial fantasi itu kayak binomial itu adalah kata yang tidak berhubungan. Jadi dua kata yang tidak berhubungan gitu. Maksudnya kayak teman-teman boleh kayak kita nanti kalau pakai metode binomial fantasi itu ada strukturnya itu ada eh, untuk yang pertama ada two words. Jadi two words itu adalah dua kata yang tidak berhubungan. Itu adalah binomial. Nah, dua kata yang tidak berhubungan ini contohnya itu kayak apa ya? Contohnya itu kayak hero, hero, superhero dan juga eh apa ya? Superhero dan juga yang tidak berhubungan. Superhero dan juga memasak. Ini kan nggak terlalu berhubungan ya. Nah, tidak terlalu berhubungan. Nah, dari itu nanti dari dua kata yang tidak berhubungan ini kita akan buat konsepnya seperti apa, cerita di permainan ini seperti apa, gitu. Nah, untuk yang algoritma metode binomial fantasi ini sendiri itu yang pertama kita harus menetapkan tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat sinopsis cerita. Nah, tadi teman-teman dalam permainan teks ini tujuannya apa? Sinopsis cerita yang mau teman-teman buat itu apa? Gitu. Nah, untuk kayak apa lagi ya? Kayak ya, pokoknya kayak menentukan sinopsisnya. Jadi teman-teman harus tetapkan tujuan dalam membuat permainan teks itu nanti yang mau dibuat seperti apa. Terus yang kedua, pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Nah, yang kayak kakak bilang tadi, binomial itu adalah dua kata yang tidak berhubungan. Jadi cara yang kedua, setelah menetapkan tujuannya, teman-teman pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Nah, itu semisalnya kayak tadi, hero dan juga memasak. Itu bisa. Nah, dari situ nanti kita bisa buat ceritanya. Lalu, eh, buatlah dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi-kombinasi apa ini ya kata-kata ini dengan mengubah bentuk kata. Jadi kayak dari kedua kata yang tidak berhubungan itu, teman-teman bisa kombinasiin dari kata ini kita bisa mengubah bentuknya menjadi apa? Kayak semisalnya memasak. Dari kata memasak dan juga kombinasi memasak dengan superhero, kita bisa mengubah bentuk katanya menjadi apa gitu. Atau mungkin teman-teman bisa mengubah bentuknya menjadi kayak apa ya? eh apa ya? Kue superhero atau kan itu memasak ya berhubungan dengan memasak dan juga superhero. Kue cake Spider-Man atau cake atau mm, Spider-Man membuat cake gitu boleh. Jadi kita mengembangkan dari dua kata yang tidak berhubungan itu gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilih yang tepat. Jadi setelah teman-teman dapat kombinasi yang dihasilkan, teman-teman bisa pilih yang tepat. Yang tepat itu yang mana? Kira-kira yang tepat itu untuk
untuk game pilihan permainan teks ini yang mana ya? Tuh. Terus yang kelima, pikirkanlah cerita ini seperti apa. Jadi teman-teman yang terakhir itu bisa kayak nanti teman-teman mau buat cerita ini tentang apa ya? Bisa dibuatnya nanti tentang apa aja gitu. Kalau itu pakai metode binomial fantasi gitu teman-teman. Oke, jadi contohnya ini kayak angin dan buku deh. Ini ada pakai metode binomial fantasi. Ada dua kata yang tidak berhubungan itu ada angin dan buku. Nah, angin dan buku nggak ada berhubungannya ya, benar nggak teman-teman? Benar kan? Nah, dari ini konsep ceritanya teman-teman bisa lihat nih dari yang kedua setelah kita mendapat dua pilihan buku nih. Teman-teman yang ketiga kan adalah buatlah tuliskan semua kemungkinan kombinasi. Kalau katanya dikombinasiin bisa ada kemungkinan apa aja. Nah, contohnya di sini ada kemungkinan kombinasi kayak buku berangin, buku angin, angin di dalam buku angin dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, dari itu teman-teman akan dapat konsep cerita yang menurut teman-teman mau teman-teman ambil. Nah, contohnya di sini teman-teman mau ambil buku angin. Nah, konsep cerita kami, jadi dari buku angin ini teman-teman bisa buat konsep cerita. Contohnya, sebuah peradaban yang menghilang dari muka bumi meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Gitu. Jadi teman-teman, berarti di awal teman-teman bisa kalau pakai metode binomial fantasi, pasti yang di awal adalah kita cari two words-nya dulu atau dua kata yang tidak berhubungan dulu, kayak angin dan buku. Nah, setelah ada dua, kita dapat dua kata angin dan buku, contohnya dua kata yang tidak berhubungan, teman-teman buat kayak ide frasanya. Ide frasa itu atau frase ides, ide ya, ides. Itu adalah kayak kemungkinan-kemungkinan dari kombinasi kata-kata itu kayak gini, kayak buku berangin, buku angin dan lain-lain sebagainya gitu. Terus setelah itu adalah konsep ceritanya itu adalah biasanya di story idea gitu atau story cerita apa ide ide cerita gitu. Itu adalah konsep cerita. Jadi contohnya di sini konsep cerita atau ide ceritanya adalah sebuah peradaban yang menghilangkan dari muka bumi, meninggalkan buku angin dan menjelaskan cara mengendalikan unsur angin gitu. Jadi tidak 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 jauh konsep ceritanya itu berhubungan pasti dengan dua kata binomial itu atau dua kata yang tidak berhubungan itu yaitu angin dan juga buku gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu untuk metode binomial fantasi, udah paham nggak? Atau masih agak kurang paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ya? Oke, kalau gitu kakak lanjut ya. Oke, jadi di sini kita akan kita akan praktek langsung untuk alat dasar Mironya. Jadi nanti di sini contohnya kita akan buat seperti ini. Nah, ini kita akan buat seperti ini. Ini adalah pakai story konsep atau konsep story dengan metode binomial fantasi yang kakak bilang tadi. Kalau dengan metode binomial fantasi, garis besarnya kita pakai tiga dulu. Kita pakai tiga dulu, yaitu two words. Two words itu adalah dua kata yang tidak berhubungan dan juga frase ide itu adalah apa ya? Adalah kemungkinan kombinasi dari dua kata ini. Jadi kalau dua kata ini digabungin apa aja ide frasanya yang teman-teman dapat gitu. Terus story idenya itu adalah apa ya? Story ide itu adalah konsep ceritanya tadi setelah teman-teman dapat frasa idenya dari kedua kata itu, oke? Jadi isinya itu nanti kalau kita teman-teman disuruh untuk menuliskan konsep cerita dengan dengan metode binomial fantasi, berarti nanti ada strukturnya ada two words dulu, terus frasa ide atau frasa ide dan juga story ideas atau ide story gitu, oke? Jadi kakak akan langsung praktekin ya. Nanti teman-teman boleh langsung buka di course-nya. Tapi nanti ya, sebentar ya. Nggak mau coba dulu. Oke. Teman-teman tadi buka course-nya udah kayak gini belum tampilannya? Iya, udah. Oh, kalau Shin udah. Kalau Syafiq sama Aras udah belum? Oh, udah ya. Oke, berarti nanti ini tuh sekarang tampilannya udah baru ya teman-teman. Nggak kayak kemarin lagi. Kan kemarin juga kita agak bingung ya. Tiba-tiba ini tulisannya listen satu terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya agak bingung kan kalau misalnya kakak bilang listen 2 tapi di sini nggak dari nomor 1 gitu jadi agak bingung nah di sini kita udah kayak
ini itu sesuai listen. Jadi kalau listen satu bakalan muncul kayak gini, satu dua gitu. Nah listen dua bakalan dari satu lagi, nggak akan tiba-tiba langsung dari tiga gitu. Teman-teman jadinya nggak bingung. Nah untuk yang ini, yang untuk yang selanjutnya nggak akan bisa kebuka karena kebukanya itu baru pas kita udah ngelewatin listen dulu. Kita ngelewatin listen itu baru bisa kebuka atau pas kita belajar listen itu. Tapi kakak bisa buka sih. Oke, berarti kita di nomor tiga ya. Oke, nah yang pertama kita akan masuk ke konsep cerita dulu. Nah di sini kita akan berkenalan dengan Miro. Oke, sebentar. Nah kalau teman-teman mau lihat mau belajar Miro lagi di sini juga ada ya. Nanti teman-teman boleh lihat kalau masih kurang paham nanti. Di sini nanti kita akan buat konsep cerita teman-teman. Mencari ide, bla bla bla. Nah di sini kita disuruh untuk buatlah dan tuliskan konsep ceritanya. Nah, entah. Oke. Nah, di sini yang pertama, buatlah tempat untuk menuliskan ide cerita di papan tulis Miro. Nah, nanti untuk link Mironya, teman-teman bisa langsung klik Mironya. Mironya ini kan warna biru ya. Agak nggak kelihatan sih. Warna biru nanti bakalan langsung masuk ke Miro. Gini. Nah, di sini karena kakak sudah login sebenarnya, nanti teman-teman kayak tadi nih. Nah, kan kalau di sini awal Mironya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, kayak kakak bilang tadi, nanti itu di sini kalau sing in dan juga regis. Kalau tulisannya sing in dan juga regis, teman-teman boleh klik regis. Tapi kalau di sini tulisannya login dan juga sing in, teman-teman boleh klik yang login gitu ya. Nanti setelah tapi nanti bakalan sama kok, bakalan sama selanjutnya. Nah, teman-teman kalau klik sign in, maaf, kalau klik login atau regis nanti bakalan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, teman-teman boleh langsung sign up with Google, langsung pakai Google gitu. Biar nanti langsung gak harus ribet-ribet gitu ya. Nanti kalau sudah ada satu atau ada beberapa yang harus kayak gini dulu. Ada beberapa yang harus kayak gini dulu. Tapi beberapa tadi kemarin kakak dan juga murid yang lain itu nggak harus kayak gini. Jadi kayak langsung ke sync in aja, langsung masuk ke sini kalau sudah selesai. Itu ya. Nah nanti kalau sudah berhasil sync in, teman-teman bakalan dapat nih kayak gini. Tampilannya seperti ini. Teman-teman di sini ada explore, ada home, ada lain sebagainya. Ada recent ini kayak historinya teman-teman. Terus ada favoritnya apa gitu. Nah, di home, teman-teman kalau mau buat project itu ada banyak sebenarnya. Nah, di sini ada banyak template juga. Di sini ada kalau teman-teman mau buat flowchart, misalnya di sekolah ada tugas flowchart, boleh. Di sini template-nya juga ada mind map, Kanban framework, quick retrospektif juga brand rating sudah ada. Nah, teman-teman boleh pilih kalau misalnya teman-teman ada tugas nih di sekolah. Tapi kita di sini kan karena pakai konsep cerita, jadi di sini kalau di Miro ini nggak ada template-nya sih kalau konsep cerita. Jadi kita buat sendiri aja di blank. Sebentar, no 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 no. Deh. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Oke, sebentar ya. Nah, nah ini, oke, nah ini muncul seperti ini. Ini adalah tempat kita bakalan sketsanya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Tapi ini belum ada frame-nya, belum ada kayak kertasnya gitu kan. Kalau kita nulis di kertas ya, itu belum ada. Nah, alangkah baiknya kalau teman kalau mau buat story konsepnya dulu, pakai kertasnya dulu, buat frame-nya dulu, biar nanti lebih bagus gitu. Nanti soalnya ini di PNG-in, ya bener, atau dibuatin disimpannya pakai foto. Kalau misalnya nggak ada frame-nya, nggak ada kayak kertasnya gitu, nanti bakalan kalau langsung ada di sini konsep ceritanya gitu, bakalan fotonya bakalan kayak di belakangnya tuh ngeblur gitu loh. Kan karena dibuatin foto ya, kayak ini tuh belum ada apa-apanya gitu. Nah, di sini ada banyak toolsnya teman-teman. Ada banyak toolsnya, ada select, ada templates. Templates itu kayak cari teman-teman bisa lihat template-nya ada banyak. Teman-teman mau nyari boleh di sini. Tapi kita nggak pakai itu nanti. Terus ada sticky notes, juga ada teks dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, cara untuk apa ya? Rename atau mengganti namanya di sini, di bagian sini. Teman-teman boleh rename.
Tadi di sini tentang konsep cerita. Nah, teman-teman udah bisa. Nah, di sini sebenarnya nanti ada dua cara nge-save. Teman-teman bisa screenshot, screenshot langsung, tapi kayaknya kalau screenshot langsung itu kalau kita mau ngumpulin ke platform agak gede gitu loh, agak gede ininya, size-nya agak gede. Jadi teman-teman boleh save aja, save PNG. Save-nya teman-teman langsung klik yang ini aja, export di sini. Nanti ada save as image. Di sini save as image aja ya teman-teman ya, jangan save as PDF, tapi image. Nah, nanti di sini bakalan langsung kayak small gitu. Bakalan karena kita yang bukan premium bakalan langsung diarahin yang small. Lalu nanti langsung export aja. Oke? Nah, gitu. Nah, di sini kita contohnya ya, kakak contoh nih, kita mau buat konsep cerita. Berarti kalau kita buat konsep cerita, kita mau pakai frame-nya dulu, kayak naskahnya, kayak apa kertasnya dulu. Di sini teman-teman boleh klik frame-nya. Teman-teman boleh buat frame-nya itu terserah mau pakai template. Di sini udah banyak template-nya A4, leather, dan lain sebagainya udah ada. Atau teman-teman bisa custom sendiri juga bisa gitu. Kalau kakak mau pakai custom aja, kakak mau buat seperti ini. Nah, di sini sudah agak gede deh, segini deh. Oke. Nah, sini teman-teman bisa frame-nya ini namanya diganti. Cara namanya gantinya Kak, gimana di sini? Ada tulisan frame satu. Di frame satu ini bisa diklik aja satu kali, nanti bakalan muncul dan diganti namanya. Oke, contohnya story konsep, karena kita mau buat konsep cerita. Oh, salah sayang. Nah, udah. Nanti bakalan udah nih, bakalan keganti. Nah, kalau di story konsep kan tadi kalau pakai. Nah, kita udah buat siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita. Oke, nomor satu kita disuruh untuk menyiapkan tempat untuk menuliskan cerita, ide cerita di papan tulis Miro. Nah, kalau teman-teman sudah seperti ini, maaf, kalau sudah seperti ini berarti yang nomor satu sudah selesai. Nomor satu sudah selesai. Terus yang nomor dua, buatlah konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Oke, teman-teman disuruh membuat konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Berarti teman-teman harus buat strukturnya dulu. Struktur pakai metode binomial fantasi tadi apa aja? Ada tiga tadi, apa aja? Ada yang masih ingat? Ada tiga tadi. Ada. Kalau pakai metode binomial fantasi, berarti strukturnya ada tiga, yaitu two words atau dua kata yang tidak saling berhubungan, yang dua kata binomial yang tidak saling berhubungan, terus ide frasa atau frasa ide, dan juga story ide atau ide cerita atau konsep cerita gitu. Nanti kalau teman-teman lupa, bisa dilihat kayak gini. Di sini nanti dikasih contohnya. Jadi ada two words, ide prasa, dan juga story ide gitu. Teman-teman berarti nomor dua. Kalau yang nomor dua buat kayak gini dulu. Buat kayak gini dulu nomor dua. Oke, teman-teman bisa pakai teks untuk membuat judulnya. Teks, diklik teks, terus diseret mau di mana. Nah, semisalnya ini two words. Nah, di sini teman-teman kayak Canva boleh untuk diatur size-nya berapa, terus boleh tebel, terus fontnya juga bisa dipilih dan lain sebagainya gitu. Terus kan di sini kita disuruh untuk pakai sticky notes. Nah, teman-teman sticky notes-nya di mana Kak? Di sini. Sticky notes-nya ada di sini. Di sini. Teman-teman boleh pilih mau warna apa, atau pakai template juga nggak apa-apa. Gitu. Kakak mau pilih warna pink aja deh. Nah, nanti ini bisa diklik terus diseret kayak biasanya di Canva. Dikecilin juga bisa nih. Gitu. Oke, biar teman-teman nggak capek nih, biar teman-teman nggak capek, biar ukurannya juga sama semua, nggak usah diambil dari sini lagi, gitu. Langsung aja. Oke, hmm, oke, langsung aja ini, yang satu ini yang sudah jadi, di copy. Caranya adalah diklik dulu, lalu di Ctrl-C, lalu Ctrl-V. Nanti bakalan langsung muncul, gitu. Nah kan tadi karena two words itu berarti dua kata yang tidak berhubungan. Kita boleh pakai dua ya, biar nanti masing-masing beda sticky note, gitu. Selanjutnya, habis itu boleh boleh dua, di sini juga boleh dua, boleh tiga, boleh terserah kamu berdua aja deh. Nah, selanjutnya kan setelah towards itu ada frasa ide.
Ya nggak sih? Pas. Oke. Nah, 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 prasa ide. Selanjutnya ada prasa ide. Nah, prasa ide ini isinya apa, Kak? Jangan lupa prasa ide ini isinya adalah eh apa tadi ya? Prasa itu adalah kombinasi kata-kata yang teman-teman dapat dari dua kata itu. Jadi kayak tadi, semisalnya kata bu, satu katanya di sini buku, buku di sini angin, kata yang tidak berhubungan. Nah, teman-teman di sini apa? Boleh. Yang pertama, hmm, buku angin. Yang kedua, eh, buku terbang. Yang ketiga, eh, bla 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 dan lain-lain. Nah, kalau di sini nggak muat, teman-teman satu kotak tiga aja ya. Satu kotak tiga. Kalau lebih dari tiga boleh lagi di sini sambung empat, lima dan lain sebagainya boleh. Nah, kita udah dapat perasa idenya. Berarti yang ketiga, aduh, maaf. Yang ketiga adalah story ide. Nah, story idenya apa? Di sini story idenya nanti teman-teman boleh buat satu aja boleh. Kalau cukup satu nggak apa-apa. Oke, nah story idenya dapatnya dari mana Kak? Dapatnya dari di sini. Teman-teman kan merasa idenya udah banyak nih. Misalnya udah ada lima kan. Nah dari lima ini dipilihlah salah satu. Salah satu yang menurut teman-teman menarik. Nah dari satu itu, misalnya tadi buku terbang. Teman-teman menurut teman-teman yang menarik buku terbang. Teman-teman boleh buat ide story tentang buku terbang yang berhubungan dengan buku terbang. Cerita tentang buku terbang gitu. Oke. Kalau teman-teman bingung, misalnya teman-teman udah dapet dua kata nih. Teman-teman kayak biasa kita dikasih kita kayak biasa kemarin kita pakai AI juga nggak apa-apa. Teman-teman is okay kita di sini pakai AI nggak apa-apa karena kita kan ngikutin perkembangan perkembangan zaman ya, gitu ya. Terus teman-teman kalau bingung untuk perasa idenya juga boleh. Kalau misalnya teman-teman cuma dapet tiga perasa ide sendiri, teman boleh kayak eh, minta tolong untuk ChatGPT tambahkan lagi yang lain gitu. Oke? Oke, nanti dari story ide ini konsepnya berarti sudah selesai. Nanti teman-teman untuk uploadnya kan di sini diminta adalah uploadnya adalah JPG atau gambar ya. Berarti teman-teman jangan lupa untuk ini tadi diekspor, terus di save as image, nanti baru diekspor gitu. Jangan lupa ininya juga ini. Ini itu adalah yang mana nih? Yang mana yang bakalan di save gitu. Jadi dia harus ada di dalam kotak ini. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kita udah ngerjain di sini, tapi teman-teman taruh ininya di sini. Nah, yang bakalan ke save itu bakalan yang ini, nggak akan ada yang ke save. Jadi ini harus ada di sini, harus disesuaikan. Oke? Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Oke, berarti sudah paham ya untuk pengerjaannya ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk mengerjakan di nomor satu sambil share screen ya.
Kalau ada kesulitan boleh tanyain kakak ya teman-temannya. Gak apa-apa kalau misalnya Sion tadi mau buat pakai ini ya, AI nggak sih itu yang random apa gitu? Gak apa-apa, it's okay. Iya boleh.
Tapi coba satu katanya tuh dari Sion, satunya lagi dari itu nggak apa-apa. Ini gimana, Miss? Gimana? Coba Aras ya. Cara membuat itunya. Oke, coba di X Aras. Heeh, cara buat apanya? Frame-nya ya? Mm-mm. Ini ada frame. Coba tools frame di bawah. Di bawah pensil itu. Nah, itu. Nah, boleh yang custom, boleh yang udah ada di situ juga boleh. Itu kayak kita buat kertasnya gitu loh, kertas bingkainya gitu. Nah, dibesar kecilin juga bisa kalau mau besar kecilin.
kayak gini kan. Gimana? Kayak gini. Coba. Ya benar-benar. Dua kata, mobil kardus, dua kata. Oh iya, boleh-boleh. Nah, itu kan dapat kombinasi katanya tuh Aras. Nah, Aras boleh pilih salah satu. Mau kombinasi kata yang mana? Kan itu ada dua tuh. Ada dua kan bener nggak sih? Nah, boleh pakai mobil kotak boleh, kardus mobil boleh. Jadi Aras ngambil salah satu kombinasi katanya untuk ngebuat ide ceritanya. Tuh, ide cerita permainan yang mau dibuat. Oke, Miss tunggu 4 menit lagi ya. Kakak tunggu 4 menit lagi ya.
Oke, udah sampai mana nih teman-teman? Udah pada selesai? Oke, Sion sudah selesai. Syafiq sama Arus sudah selesai? Oh, belum. Oke. Oke, kalau gitu dilanjutin lagi nanti aja ya. Oke, teman-teman. Boleh dijadiin pair dulu aja. Dikit lagi tapi kan. Tinggal buat itu doang kan. Kalau soal-soalnya udah kan. Udah kan ya kalau soalnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu teman-teman boleh stop share dulu. Kita lanjut lagi. Oke, gimana hari ini udah pada ngantuk belum? Udah ngantuk ya? Oke, besok emang sekolahnya masuknya jam berapa? Pada masuk jam berapa? Setengah 7. Oh, Sion setengah 7. Kalau Syafiq sama Ken Aras? 6:30 juga. Oh, kalau Aras? Itu aja. Oh, jam 7. Oke. Oke, biar nggak ngantuk, kita mau main game dulu nggak? Atau mau lanjut aja? Lanjut aja. Ah, Oke, lanjut aja ya. Kayaknya teman-teman udah buru-buru mau istirahat ya. iya. Capek ya. Oke. Oke, kalau gitu kakak lanjut ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Belum. Oh, oke, udah. Oke, jadi sekarang tadi kan kita udah masuk ke konsep cerita. Tadi kita udah masuk ke konsep cerita. Nah, nanti di nomor 2 teman-teman akan masuk ke pengaturan permainannya. Nah, gitu. Contohnya di sini, pengaturan permainan itu adalah tempat, waktu, dan waktu keberadaan dunia permainannya, permainan teman-teman buat gitu. Jadi kayak di mana lokasi permainan yang teman-teman buat, terus waktunya kapan gitu kayak permainan teman-teman waktunya itu malam atau siang atau sore atau pagi gitu. Jadi waktunya juga diatur. Tuh. Nah, dan juga di pengaturan tempatnya juga adalah itu tempatnya di mana? Kayak di dunia fiksi kah? Kalau di dunia fiksi kayak di dunia fiksinya apa? Kayak mirip di sini kayak mirip planet bumi kah yang dihuni oleh makhluk-makhluk fantasi atau kayak di luar angkasa atau mungkin di apa ya kayak dunia real life tapi dunia modern gitu loh kayak modern kayak PUBG ada yang main PUBG atau FF gitu itu kan kayak bukan dunia fiksi ya tapi dunia sedikit kayak dunia modern gak sih real life gak sih ya kan cuma real life-nya kayak Iya. modern tapi yang kayak nggak mungkin ada juga di tempat kita gitu cuma kayak seolah-olah itu kayak real life gitu itu juga bisa terus kayak waktunya kayak menjelaskan masa kini modern atau masa depan gitu nah terus nah, contohnya di sini kayak Lifeline tadi, kayak cerita papan permainan teks yang Lifeline tadi. Jadi dia akan menjelaskan di situ juga kalau kita mengatur pengaturan permainan itu di situ juga strukturnya ada jenisnya apa atau tipenya apa, terus skala atau scale-nya apa, terus fokus atau core permainannya itu apa dan juga batasan permainannya itu apa gitu. Nah, jenis itu apa sih Kak? Jenis itu atau tipe itu adalah pengaturan kategori permainannya. Jadi kategori permainannya itu ada dua teman-teman. Ada pengaturan jenis atau tipe permainan yang realistis dan juga yang fantasi. Kalau realistis itu kan contohnya kayak permainannya tipenya antik atau abad pertengahan atau modern. Jadi kalau misalnya contohnya Free Fire atau PUBG itu jadi jatuhnya jenisnya ke jenis atau tipenya itu masuk ke yang realistis. Karena kan masuk ke modern ya gitu. Jadi kayak periode sejarah nyata gitulah kalau di dunia. Nah, sedangkan kalau yang fantasi itu ada bisa post apokalipsi, terus science fiction, cyberpunk atau fantasi dan juga masih banyak lain. Contohnya kayak ada yang main ML. Nah, iya, kayak Shafik ML itu kan kayak bukan di dunia realistis ya, benar gak sih? Jadi kayak lebih fantasi gak sih? Nah, itu juga masuk ke kategori fantasi kalau ML. Nah, bedanya itu kita bisa lihat bedanya. Kalau PUBG atau Free Fire dia itu masuk ke kategori jenis permainannya itu ke realistis, yang realistis modern. Sedangkan kalau yang ML itu jenisnya itu ke fantasi gitu. Nah, terus apa perbedaan antara latar realistis dan juga latar fantasi? Bedanya itu di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau semisalnya kalau yang realistis itu nanti bisa dilihat dari latar apa ya?
animasinya atau desain desain gamenya. Nah, kayak gini. Kalau yang teman-teman bisa bedain juga ini contohnya, pasti bisa bedain. Ini kayak lebih ke kartun gitu nggak sih, animasi gitu nggak sih? Nah, sedangkan kalau yang ini kayak lebih ke realistis, kayak lebih kayak Roblox gitu, bener nggak? Bener kan, kayak realistis nyata gitu noh. Nah itu contohnya lagi teman-teman bisa kalau main dua-duanya, main antara PUBG atau Free Fire dan juga main ML, teman-teman bisa lihat ML itu pasti masuk ke sini, masuk ke gambar yang ini. Dia kayak lebih ke kartun, lebih ke smooth gitu loh. Maksudnya bukan ke smooth sih, maksudnya kayak animasi kayak gitulah. Nah, sedangkan kalau yang PUBG atau yang Free Fire itu pasti masuknya ke sini, ke yang sini. Gambarnya pasti yang ke sini. Jadi itu dari gambarnya aja kita bisa animasi gambarnya aja kita bisa lihat itu ya perbedaannya dia masuk kemana gitu. Terus bla bla bla. Nah ini. Nah, nah, selanjutnya itu ada skala. Kalau skala itu atau scale itu adalah pengaturan yang menentukan ruang yang tersedia untuk bermain. Nah, di sini di skala itu ada dua kategori, yaitu kategori tingkat mikro sama tingkat makro. Kalau tingkat mikro itu pasti skala pengaturan gamenya itu ada di antara kota paling gede lah. Paling gede itu skalanya kota. Kalau di tingkat mikro itu kota, rumah, kamar, atau eh, apa ya apartemen atau apalagi pokoknya yang kecil-kecil. Nah, kalau tingkat makro itu nanti biasanya skala permainan gamenya itu di luar angkasa, wilayah, negara, planet gitu. Jadi lebih gede ya kalau tingkat makro dan mikro ada dua tingkatan. Nah, nah kalau untuk fokusnya, fokus atau core-nya itu adalah suatu yang harus ada dalam permainan itu. Jadi kayak mekanisme dasar pada permainan itu apa? Kayak suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemain dalam permainan itu atau aturan permainan itu. Aturan dalam permainan itu apa aja gitu. Itu jadi fokus utamanya gitu. Contohnya tadi kayak yang lifeline itu. Nah, fokusnya itu adalah pemain menyelesaikan misi ini, lalu melakukan dialog, lalu menunggu pahlawan, lalu mencari informasi dan juga mengalokasikan sumber daya gitu. Jadi fokusnya berbeda-beda. Semisal tergantung permainan teman-teman. Teman-teman buatnya permainan apa? Jadi fokusnya berbeda-beda gitu. Jadi eh dan juga harus yang fokus itu sesuatu yang harus dimiliki permainan. Gak mungkin fokus itu atau core itu gak ada di dalam permainan. Jadi nggak mungkin ya kita main game tapi fokusnya nggak ada gitu. Nah, di dalam ML aja fokusnya ada. Fokusnya itu kayak mencuri base lawan. Bener nggak? Kalau di ML. Benar kan? Nah, di ML itu mencuri base lawan. Itu fokus utamanya. Jadi teman-teman bisa lihat fokus utamanya tindakan dan aturan yang menentukan seluruh permainan itu apa aja gitu. Jadi intinya itu fokusnya itu di sini fokus atau core itu adalah mekanisme dasar permainannya itu yang mau teman-teman buat gitu. Terus untuk batasannya itu batasan pengaturan dalam permainan pengaturan permainan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam permainan. Jadi kalau contohnya yang dalam game Lifeline yang tadi ya, itu fokus batasannya ada di karakter utamanya tidak dapat menggunakan transportasi, karakter utamanya tidak bisa bertemu dengan salah satu orang tersebut karena dia adalah satu-satunya yang selamat, terus memperbaiki pesawat luar angkasa tim gitu. Jadi karakter utamanya tidak bisa itu. Jadi gitu juga teman-teman bisa buat batasan dalam permainan teman-teman itu apa aja gitu. Misalnya contohnya apa ya batasan kalau dalam dunia ML. Kalau ML batasannya apa aja ya? Syafiq tahu nggak batasannya kalau ML, permainan ML? Ah, ini nggak Apa boleh ini mapnya skip. mapnya terbatas. Iya benar-benar benar. Terus kalau terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kayak ini juga nggak sih batasan kalau nggak salah kalau misalnya dari jadi jungle, ya kan ada jungle gitu nggak sih? Ya kan? Iya, Ya kalau jadi jungle nggak boleh ambil apa sih god line kan? Yang emas-emas itu kan, bener nggak? iya. Bener kan? Itu juga batasan nggak sih? Atau enggak? Itu Kalau sekarang sih enggak, soalnya sekarang udah beda tipe mainnya. oh udah beda. Wah, udah lama nih. Oke. Oke, pokoknya tergantung batasan ya, teman-teman boleh. Jadi terus batasannya sekarang gimana? Tipe ininya gimana? Kalau di ML. Nggak tahu juga sih. Oh, udah lama nggak main ya?
Oke, jadi tergantung teman-teman mau buat permainannya batasannya pakai apa aja, terserah gitu. Oke, terus em, nah untuk kalau di rumusan menentukan pengaturan permainan itu, kalau menentukan pengaturan permainan itu untuk strukturnya itu ada di sini. Tadi strukturnya kayak yang kakak bilang tadi, ada di sini. Mana ya? Nih, ada di sini. Jadi jenis strukturnya itu kalau kita membuat pengaturan batasan permainan itu strukturnya ada jenis, terus skala, terus fokus dan juga batasan gitu. Jadi contohnya kayak gini. Nanti di sini di nomor 2 kita akan buat seperti ini. Story settingnya apa, batasan ceritanya apa gitu, tipenya apa, tipe permainan teman-teman itu apa, tipe itu sama dengan jenis, itu sama ya, tipe sama dengan jenis C, kayak tipe permainan atau jenis permainan teman-teman apa gitu. Terus scale itu adalah skala permainannya di mana, boleh di dunia lain, di rumah, di kota, di negara lain atau di mana boleh. Terus tipenya kayak tadi realistis atau realistis atau fantasi. Realistis itu maksudnya realistis di mana kalau PUBG kan realistis modern gitu. Kalau atau yang lainnya gitu. Terus kalau core itu berarti tadi ininya fokus apa ya? Fokus utama gamenya apa? Gamenya nanti mau gimana gitu. Nah, ini isi core-nya. Nah, sedangkan limits itu adalah batasannya. Batasan dalam game itu apa? Batasan dalam permainan game itu apa? Gitu ya. Oke? Nanti kalau untuk yang di nomor mana ini ya? Di nomor 2, ini pengaturan permainan, teman-teman bakal lihat yang ini, bakal buat yang ini. Batasan, mencatat pengaturannya. Pengaturannya itu berarti ada tipenya apa atau jenisnya apa, terus skalanya apa, core atau fokusnya apa, limits atau batasannya apa aja dalam permainan teman-teman yang tadi gitu. Jadi masih berhubungan sama konsep konsep cerita yang tadi kan, konsep cerita dalam permainan teman-teman itu tadi ada yang apa ya, tadi kalau nggak salah kalau siapa kalau Sion tadi kalau nggak salah mall sama apa sih fashion ya Sion ya, Tas. apa, Tas. oh mall sama tas, Kertas, oh kertas, kertas kertas. kertas mall sama kertas ya. Maaf. Oh, berarti tadi kan kalau konsep permainannya Sion konsep sama kertas, terus udah tahu tuh dua katanya konsep sama kertas, terus perasa idenya udah dapet juga, terus story story ceritanya juga udah dapet kan. Nah dari itu dilanjutin tuh tipe permainan tipe permainan teks dari yang tadi sudah dibuat itu apa? Nanti scale batasan permainannya itu di mana gitu. Terus skornya apa ya? eh Fokus utama dalam permainan itu apa gitu. Terus limitnya apa aja. Tuh, oke? Nanti sama tadi buatnya di di Miro. Teman-teman jangan lupa buatnya di Miro di sini juga gitu. Nah, terus teman-teman boleh pakai ChatGPT juga boleh gitu, nggak apa-apa, it's okay. Terus untuk yang ketiga itu adalah nah 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 nah, nah pengetahuan permainan apa ya? Nah, mana sih? Sebentar ya. Oh, selanjutnya adalah kita mau buat seperti ini. Kita mau buat seperti ini. Itu di nomor 3, di yang ini. Maaf, yang ini mana ya nomor 3 ya? Di sini pengetahuan permainan. Yang di sini. Kita akan buat seperti ini. Kita akan ngebuat di sini teman-teman udah boleh pakai ChatGPT, boleh banget sih. Dari awal juga udah boleh pakai ChatGPT. Nah, di situ teman-teman buatlah tempat di papan Miro yang menuliskan bagian-bagian pengetahuan. Bagian pengetahuan itu apa aja, Kak? Bagian pengetahuan itu ada ini, ada 3 kayak yang di awal. Ada karakter dalam permainan teman apa aja. Tadi kayak Sion, mall dan juga kertas ya. Karakter yang ada di dalam permainan mall dan juga kertas itu apa gitu. Terus backstory-nya, backstory dari karakter-karakter itu apa gitu. Terus juga
lokasi kan kita tadi tipenya udah dapet nih, tipenya yang di nomor 2 udah dapet, jenis tipe permainan kita apa kita udah dapet, terus juga skalanya di mana kita udah dapet. Kayak contohnya skalanya kita di tingkat mikro, mikro kan kecil ya kayak di kota. Nah contohnya Sion ambil yang di kota gitu. Terus lokasi di kotanya itu di mana soal atau lokasinya di mall atau lokasinya di mana gitu terserah, oke? Jadi kalau ini melanjutkan teman-teman melanjutkan dari yang sebelumnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau yang nomor 3 sampai situ nih. Oke. Nah, yang nomor 4 itu nanti nomor 4 ini sebenarnya adalah tautkan papan Miro kamu dengan temanmu gitu. Tapi karena di sini kayaknya teman-teman buat sendiri aja nggak apa-apa. Jadi tautan ini yang di nomor 2 ini kayak kemarin kita akan masuk ke Google Drive. Nah, di sini teman-teman pemeriksa bersama pengetahuan game. Nah, di sini teman-teman adalah memeriksa diri teman-teman sendiri aja, nggak usah teman-teman yang lain nggak usah. Jadi teman-teman memeriksa teman-teman yang diri sendiri aja. Jadi pengetahuan sesuai dengan pengetahuan yang dipilih, ya atau tidak. Terus kalau tidak menurut teman-teman atau kurang juga boleh, ya kurang atau tidak gitu. Kalau menurut teman-teman diri teman-teman sendiri masih kurang dalam pengetahuan ya teman-teman komentar, kasih komentarnya. Teman-teman masih kurang pengetahuannya dalam yang mana gitu. Oke, nanti yang ini jangan lupa di make a copy dulu sebelum diisi. Di make a copy atau dibuat salinan dulu, terus nanti baru bisa diisi. Kalau langsung diisi pasti ini nggak bisa gitu. Jadi harus di make a copy dulu. Nah, setelah diisi, teman-teman jangan lupa setelah selesai diisi, teman-teman download PDF. Download, pilih PDF. Nah, setelah di-download PDF, teman-teman baru bisa masukin ke sini. Masukin ke sini, gitu ya. Masukinnya yang ini aja, langsung klik yang ini, gitu. Oke? Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman, untuk listen kita hari ini? Kak. Mm-mm. Oh, Gimana? nanti itu boleh buat yang baru nggak? Oh, boleh, Yang, boleh. oh, oke. Oke, tadi kurang serak ya, Sion ya? Karena masih Apa? ngantuk ya? Kurang, nggak Heeh. suka ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kan tadi kalau nggak salah Sion udah ngumpulin di ini kan, di platform kan? Iya, udah. Tapi kayak itu nggak akan bisa dikumpulin lagi. Jadi mungkin kalau Sion yang di nomor satunya kan soalnya berhubungan ya nomor 2 sama nomor tiganya. Jadi Sion untuk konsep ceritanya boleh kirim ke kakak PDF di WA aja ya. Nanti kakak lihat. Oke? Nanti kalau Apa? sudah nanti kirim apa kirim yang baru konsep. Sion mau buat konsep cerita baru kan? Benar nggak sih? Iya, Mm-mm. iya, Nah, yang buat ini. Heeh. bener kan? Hmm. Nah, karena konsep cerita yang baru ini kalau sudah dikumpulkan di sini cuma bisa satu kali. Nah, nanti kan bakalan Sion nggak akan bisa ngumpulin lagi. Nah, kalau misalnya Sion nggak ngumpulin konsep ceritanya, terus kakak baca konsep cerita Sion masih tentang mall sama kertas, sedangkan yang di sini, yang di yang di sini itu konsep cerita yang di sini masih tentang mall dan kertas. Sedangkan yang di pengaturan Oh. permainan itu udah yang baru. Jadi kakak nggak akan bisa, kok pengaturan permainannya seperti ini, nggak ada hubungannya dengan yang nomor satu gitu. Jadi kalau karena Sion sudah mengumpulkan di sini, Sion boleh kirim konsep cerita ini ke kakak lewat WA aja ya. Biar nanti kakak periksanya bisa ini, bisa apa nyambung gitu. Oke? Oke, Oke, oke. kalau gitu ada yang mau ditanya dulu lagi teman-teman? Enggak. Oke, oke udah pada ngantuk ya. Oke, kalau gitu jadi hari ini kita sudah eh jadi hari ini teman-teman udah menyelesaikan tahap pertama untuk membuat cerita game teman-teman sendiri. Jadi teman-teman hari ini juga sudah belajar tentang Miro, penggunaan Miro, terus juga udah buat konsep cerita permainan teks teman-teman sendiri, terus juga udah buat pengaturannya juga, terus juga udah buat apa ya tadi ya terakhir ya, udah buat pengaturan dan juga pengetahuan dalam permainannya gitu. Dan juga nanti untuk karena belum selesai di course-nya, teman-teman boleh lanjut di rumah ya. Oke? Jadi jadiin PR. Oke, nah Aras yang kemarin udah selesai belum? Kakak lihat belum ya? Di lesson 2, di lesson 2-nya ya? Lesson 2 benar. Belum ya?
Kalau gitu berarti minggu depan teman-teman harus sudah selesai ya, karena di minggu depan itu terakhir, minggu depan itu berarti kakak harus ngasih repot bulanan ke eh, kenapa tuh Sian? Nggak apa-apa. Kakak harus udah ngasih repot bulanan ke ayah mamanya teman-teman. Jadi berarti teman-teman minggu depan juga harus udah selesai sebelum pertemuan minggu depan harus udah selesai dikerjain di nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Biar nanti di nomor empatnya nggak numpuk kalaupun belum selesai di nomor 4. Oke? Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Anjir. Oke, sudah tidak tahan ya untuk tidur ya. Oke, kalau gitu Ya, terima kasih sudah mau bergabung, udah mau join kelas di malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, di jam 8. Oke? oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat, dadah. Bye.